Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review dari Samsung Galaxy A03s. HP ini adalah HP yang cukup menarik di harga 1 jutaan karena walaupun masih menggunakan versi One UI Core, tapi sudah support dengan berbagai modul Good Lock yang kita coba. Buat kalian yang belum tahu Good Lock ini adalah fitur tambahan di handphone Samsung yang bisa kalian manfaatkan untuk kustomisasi berbagai tampilannya. Jadi kalian bisa merubah warna dan tampilan dari notification panel, task changer, kemudian tampilan pop-up folder di home screen, dan juga tampilan jam di lock screen, serta berbagai tampilan-tampilan lainnya yang bisa kalian ubah dengan modul Good Lock ini. Hal ini menjadi cukup menarik di seri A03s ini karena sebelumnya fitur Good Lock ini belum ada yang support di handphone Samsung 1 jutaan dengan One UI Core. Dan handphone Samsung Galaxy A03s ini adalah handphone pertama yang kita coba bisa support Good Lock di harga yang cukup terjangkau, hanya 1 jutaan. Dan kerennya lagi, seluruh fitur Good Lock-nya saat kita coba juga bisa berjalan lancar di handphone ini. Padahal di seri-seri sebelumnya, bahkan di seri yang sudah 4-5 jutaan seperti di seri M51, sayangnya sejauh ini belum support Good Lock. Mudah-mudahan nanti fitur Good Lock ini bisa support di berbagai seri lain yang saat ini belum support hanya dengan software update saja. Mudah-mudahan ini adalah sinyal yang positif yang bisa memberikan harapan buat seri-seri yang lain yang sejauh ini masih belum support dengan fitur Good Lock, khususnya untuk seri-seri M yang sudah 3-4 jutaan seperti seri M51. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti fitur ini bisa berjalan di berbagai seri dengan One UI Core juga. Kemudian selain sudah support dengan fitur Good Lock ini, Samsung Galaxy A03s ini juga mengusung desain yang cukup mirip dengan seri A02s sebelumnya. Desain Samsung Galaxy A03s ini terlihat menarik untuk handphone dengan harga 1 jutaan karena sudah berdesain curve di bagian tepi belakangnya. Ukurannya tergolong standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu compact juga, sekitar 164,2 x 75,9 mm. Dimensinya hampir sama dengan seri S21 Plus yang biasa kita gunakan sebagai daily driver. Bahan case belakangnya terbuat dari bahan plastik polycarbonate dengan sedikit tekstur yang membuatnya tidak licin dan tidak meninggalkan fingerprint saat dipegang. Kemudian untuk layarnya, walaupun spek layarnya ini tidak terlihat ada yang spesial, tapi menurut kami ini sudah cukup sesuai dengan harga yang ditawarkan. Di harga 1 jutaan kita sudah dapat layar yang lebar dengan desain kamera depan model notch dan screen to body ratio 81,8%. Untuk posisi speaker di A03s ini ada di bagian bawah dengan USB Type-C dan jack 3,5 mm di sampingnya. Di bagian atas hanya ada sebuah lubang mikrofon dan di sebelah kiri ada 2 slot kartu nano SIM dan 1 slot micro SD. Tombol volume ada di bagian sebelah kanan berdekatan dengan tombol power yang sudah menyatu langsung dengan sensor fingerprint. Sensor fingerprint di unit yang kita review ini sebelumnya sempat bermasalah saat kita tes di awal, tapi setelah mendapatkan software update sudah langsung normal dan responsif seperti biasa. Untuk kecepatan sensor fingerprintnya di handphone ini, kecepatannya sudah termasuk cepat dan akurat untuk handphone 1 jutaan. Untuk performanya, handphone 1 jutaan ini sudah tergolong cukup nyaman untuk penggunaan standar dengan prosesor MediaTek Helio P35 12 nanometernya. Untuk sensor yang tersedia, mengingat ini adalah handphone 1 jutaan, jadi tentunya ada banyak sensor yang tidak tersedia di seri A03s ini. Selain sensor temperature dan pressure yang tidak tersedia, sensor magnetik, sensor giro, dan sensor orientasi juga tidak tersedia di seri ini. Tapi uniknya, light sensornya malah tersedia di A03s ini. Hasilan tentunya saat kita coba hanya berada di angka 100 ribuan, tepatnya 102.687. Walaupun sudah lancar untuk penggunaan standar sehari-hari, akan tetapi tentunya untuk main game berat kita tidak bisa berharap banyak di handphone 1 jutaan seperti di seri ini. Saat kita coba main game PUBG di handphone ini, setting grafis hanya bisa diset di smooth medium atau maksimal hanya di balance medium saja. Gameplaynya saat kita mainkan terasa ada frame drop atau patah-patah dan agak susah dimainkan secara cepat dan kompetitif. Walaupun demikian, mungkin untuk sebagian orang ini mungkin sudah cukup untuk main game sekedar sambil santai bersama teman saja, atau mungkin bisa juga memainkan game lainnya yang lebih ringan, karena tentunya kita tidak bisa terlalu memaksakan dan mengharapkan performa yang terlalu tinggi di handphone harga 1 jutaan seperti ini. Di dalam kotak saat pembelian kita mendapatkan SIM card ejector, buku manual, kabel Type-A to Type-C, dan charger adapternya masih 7,5 watt saja. Untuk pengecasannya, handphone Samsung A03s ini sebenarnya sudah support maksimal fast charging 15 watt. Walaupun di dalam kotaknya kita hanya mendapatkan charger 7,5 watt saja. Untuk sektor konektivitas, handphone ini hadir dengan Bluetooth versi 5.0 dan koneksi 4G. Untuk UI atau software di handphone ini menggunakan One UI Core versi 3.1 dengan Android 11. Untuk fitur lainnya yang hadir di handphone ini ada fitur Dolby Atmos, kemudian ada juga fitur Google Discover di home screen, kemudian sudah hadir juga dengan fitur Edge Panel dan Edge Sliding, dan juga sudah support dengan full screen gesture dan One Hand Operation Plus. Jadi kalian sudah
bisa menggunakan full screen gesture dan swipe dari bagian pinggir layarnya di seri ini. Kemudian untuk sensor fingerprintnya juga bisa kalian manfaatkan untuk membuka notification panel dari tombol power. Untuk kamera belakang menggunakan kamera dengan resolusi 13 megapiksel dengan f2.2. Kemudian ada juga lensa makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel dengan f2.4. Untuk perekaman video di kamera belakang ini bisa kalian rekam dengan resolusi maksimal 1080p 30 fps. Untuk kamera depannya menggunakan kamera beresolusi 5 megapiksel dengan f2.2 dan perekaman video di kamera depan juga bisa maksimal di resolusi 1080p 30 fps. Untuk fitur kamera selain mode foto dan video ada mode portrait, kemudian decopic, kemudian ada juga fitur pro panorama, food, makro, dan hyperlapse. Berikut adalah beberapa contoh foto dari handphone ini. Jadi untuk kesimpulannya, kelebihan dari handphone ini adalah harganya yang sangat terjangkau, kemudian desain bagian belakangnya juga terlihat menarik dan tidak terlalu nampak seperti handphone 1 jutaan. Kemudian untuk handphone ini juga sudah menggunakan USB Type-C dan SIM card-nya juga sudah support dual nano SIM dan micro SD card sekaligus. Kemudian baterainya juga sudah termasuk besar untuk handphone 1 jutaan, sudah 5000 mAh, dan juga kelebihan yang paling keren adalah sudah support Google Lock walaupun handphone ini harganya hanya 1 jutaan dan masih menggunakan One UI Core. Inilah hal yang keren dan cukup langka yang kita temukan di seri Samsung Galaxy A03s ini. Dan untuk kekurangannya di seri A03s ini adalah layarnya yang belum Full HD dan belum AMOLED dan masih menggunakan versi One UI Core. Tapi walaupun menggunakan One UI Core, handphone ini sudah support Google Lock. Jadi mungkin ini sudah tidak terlalu tergolong menjadi kekurangan lagi. Dan dari berbagai fitur, kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A03s ini, apakah handphone ini masih recommended untuk kalian miliki? Jawabannya adalah iya, karena ini adalah handphone yang sangat mudah kita rekomendasikan untuk handphone budget 1 jutaan. Apalagi handphone ini juga sudah hadir dengan fitur-fitur yang sudah tersedia sebelumnya di seri A02s. Dan di seri A03s ini juga sudah hadir dengan tambahan fitur yang cukup penting, yaitu fitur fingerprint sensor. Selain itu, handphone ini juga sudah support dengan Google Lock yang cukup keren di harga yang cukup terjangkau, hanya 1 jutaan saja. Hal ini merupakan hal yang sangat keren dan istimewa di handphone ini dan belum pernah kita temukan di seri-seri One UI Core 1 jutaan sebelumnya. Untuk kalian yang tertarik dengan Samsung Galaxy A03s ini, ada beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih. Ada pilihan warna blue, warna black, dan warna white. Untuk varian yang tersedia adalah varian 4GB RAM dan memori internal 64GB. Dan harga resminya adalah Rp1.799.000. Dan mungkin kalian juga bisa mendapatkannya di e-commerce dengan harga yang sedikit lebih murah. Walaupun kita cek perbedaannya juga cukup tipis dengan harga resminya di seri ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi tentang video terbaru di beranda YouTube kalian. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.